selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Polisi mencuri 4 pucuk senjata api di markas Polres Yalimo. 2 kilogram ganja dimusnahkan Polres Jayapura. Warga harus antre 2 jam mendapatkan beras murah di Merauke. Seorang polisi berpangkat Bribda nekat membawa kabur 4 pucuk senjata api milik Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Bribda Aske Mabel melakukan pencurian pada Kamis kemarin. Pelaku masuk ruang sentra pelayanan terpadu Polres Yalimo, lokasi penyimpanan senjata api. Ia beralasan ingin mengisi baterai ponselnya yang habis, namun ia malah membawa kabur 4 pucuk senjata di dalam tas ransel. Selain senjata api, Bribda Akse juga membawa 60 butir peluru tajam, 12 butir peluru karet, dan 8 butir peluru hampa. Hingga saat ini, Polres Yalimo masih memburu pelaku. Polda Papua sudah mengirim tim khusus untuk menyelidiki kasus pencurian senjata api. Dan tentunya saya sudah mengirim tim ke sana. Hari ini akan mereka cek menyeluruh. Besok nanti akan hadir lagi rombongan dari Jayapura. Itu menjadi bagian yang akan kita evaluasi. Dan besok juga saya akan copot Kapolresnya. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap lagi 1 penjual senjata api ilegal di kota Jayapura, Papua. Penangkapan ini berdasarkan pengembangan yang dilakukan polisi dari tersangka Petrus Oyaitau yang ditangkap pekan lalu. Pelaku bernama Sarius Indei dan sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ia ditangkap di Kampung Nelayan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Dari pengakuan Sarius, senjata tersebut didapat dari anak-anak yang menemukannya di bekas kantor Dinas Perhubungan pada tahun 2021. Ia lalu menjual senjata tersebut kepada Petrus Oyaitau seharga 10 juta rupiah. Saudara Sarius Inde, usia 58 tahun, dengan pekerjaan sehari-hari yaitu sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Polda Papua, diperoleh informasi bahwa benar Saudara Sarius Inde pernah menjual 1 buah senjata api kepada PO. Senjata api tersebut diperoleh dari Saudara Sarius Inde dari kantor Dinas Perhubungan yang sudah lama ditemukan di tanah. Kondisinya merupakan senjata yang sudah berkarat. Berdasarkan keterangan awal, yang bersangkutan menjual senjata tersebut kepada saudara PO dengan harga kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Kini, tim Satgas Gakum Ops Damai Kartens masih terus mendalami kasus ini dan menyelusuri jaringan jual beli senjata api ilegal yang melibatkan Sarius Indei dan Petrus Oyaitau. Arthur melaporkan dari Yalimo dan Kota Jayapura. Kepolisian Resor Jayapura memusnahkan 2 kilogram ganja di halaman belakang Mapolres Jayapura. Barang bukti ganja disita dari pelaku yang menyelundupkannya ke Kabupaten Mambramoraya melalui Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pemusnahan ganja itu disaksikan 3 tersangka pengedar ganja yang mendapatkan barang haram ini dari Papua New Guinea. Mereka ditangkap di waktu dan tempat terpisah. Adapun barang bukti yang akan kita musnahkan dari tersangka pertama DMK itu sebesar 283,18 gram. Yang 3 bungkus ini ya, 6 bungkus ini. Terus yang kedua dari TB yang akan dimusnahkan 1.604
gram ini lebih. Dan terakhir yaitu ada 20 botol Bopas atau minuman lokal, bisa dilihat. Nah, jadi untuk pengungkapan yang pertama ini pengembangan kita di Kabupaten Jayapura, namun tersangkanya kita dapatnya di wilayah Kota Jayapura. Untuk kasus yang kedua ini yang banyak ini terdapat di Bandara Sentani, yang mana kedapatan pada saat ekstrim yang mana yang bersangkutan mau berangkat. Yang ketiga ini di BTN Kuria terkait dengan Bopas. Ada yang menarik di sini terkait dengan pihak kasus bahwa faktor ekonomi juga menjadi faktor utama yang perlu kita garis bawahi, bahwa belajar daripada teman kita yang nanti jadi memiliki barang ketemunya di ekstrai, bahwa tolong bila mana ada yang menitip, siapapun itu menitip benda atau barang bisa dipastikan isinya sehingga jelas. Karena begitu masuk di ekstrai ditemukan ada barang mencurigakan, setelah dicek ternyata kurang lebih 1 kilogram ganja yang ditemukan dan akan dibawa ke Mambramo. Nah, ini kan sangat disayangkan. Selain memusnahkan ganja, Polres Jayapura juga memusnahkan puluhan minuman keras oplosan yang diamankan dari tangan salah satu tersangka berinisial JY pada 20 Mei lalu di rumahnya di Kelurahan Dobon Solo, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Wanita bernama Clarissa ini tergeletak pingsan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sanggeng, Manokwari Barat. Pegawai BPKP Papua Barat ini korban penjamretan. Ia terjatuh dari sepeda motor dan sebagian tubuhnya terluka. Video ini menjadi viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari netizen. Pelaku diduga sudah membuntuti korban dan ketika melintas di Jalan Pahlawan, pelaku yang berjumlah 2 orang merampas tas sehingga korban terjatuh. Warga sekitar langsung membawa Clarissa ke Rumah Sakit Fasarkan TNI Angkatan Laut dan mengamankan sepeda motor korban yang rusak parah. Menurut Kapolsek Kota Manokwari, AKP Noah Henry, korban menderita luka berat terutama di bagian kepala akibat terbentur aspal dan trotoar. Bahwa di Jalan Pahlawan terjadi penculian dengan kekerasan yang dilakukan diduga oleh 2 orang terhadap seorang perempuan yang melintas di lokasi tersebut, tepatnya di dekat Gor Sanggeng. Saat ini korban ada di Rumah Sakit Angkatan Laut. Kemarin sudah setelah kejadian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapat perawatan di sana. Memang kemarin tidak sadarkan diri pada saat kejadian. Namun setelah itu kami cross check kembali bahwa korban sudah sadar kembali dan sudah bisa komunikasi. Namun korban mungkin masih belum ingat kejadian peristiwa itu. Korban sendiri atas nama Clarissa Reski Amelia, 23 tahun. Tidak lama kemudian Polresta Kota Manokwari menangkap kedua penjamret. Saat ini kedua pelaku masih dimintai keterangan tim penyidik Reskrim. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kenaikan harga beras jenis medium dan premium menyebabkan banyak warga Merauke tidak punya pilihan lain kecuali membeli beras murah. Walaupun harus berdesakan dan antre selama 2 jam. Bulog Merauke menggelontorkan beras jenis SPHP yang harganya lebih murah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Sejak pukul 8 pagi warga sudah antre karena khawatir tidak kebagian beras. Dan 2 jam kemudian sekitar setengah 11 beras dijual ke masyarakat. Setiap orang mendapat jatah 10 kg dengan harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kg. Harga ini Ibu belinya berapa per 5 kilo? Rp60.000. Rp60.000. Ya. Kalau di luar biasanya beli berapa Bu harganya? Terakhir kemarin
68. 68. 1 kilonya berapa? 1 kilo? Kalau di luar? Langsung 5 kilo sampai kemarin. Langsung ke Masangkara. Oh, 5 kilo ya. Tapi di pasaran dia lebih berapa? 15.000 ya? 1 kilo ya? 15 sampai 16.000. 1 kilo ya? Beras bulog itu ya? Dari jam berapa Bu tadi antri? 8. Jam 8. Sampai sekarang belum ada ya? Masih nunggu terus ini Bu? Rencana mau beli berapa banyak Ibu? Ya kita mau beli lebih dari itu tapi kan sudah ditentukan 10 kilo. Oh, 10 kilo aja ya. Oh, berapa? Syaratnya apa Bu? Tidak ada syarat. Oh, tidak ada Yang ya. penting uang pas. Uang pas ya. Oh. Iya. Berapa harganya? 122. 122 ya. Untuk 2 karung ya. Sekarang sudah lewat jam 10 belum ada ya? Iya. Dalam operasi pasar, Bulog Merauke menyediakan 5 ton beras SPHP dan dijual di sejumlah tempat di kawasan Merauke. Operasi pasar dilakukan Bulog untuk menjaga harga beras tetap normal karena kebutuhan masyarakat merayakan Idul Adha. Saat ini, harga beras medium di pasaran berkisar antara 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga eceran terendah yang ditetapkan pemerintah 13.500 rupiah per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang Hari Raya Idul Adha, stok bahan pokok di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya masih mencukupi. Untuk melihat kondisi bahan pokok di pasar agar tetap aman, pemerintah Papua Barat Daya langsung terjun ke lokasi untuk meninjau bahan pokok agar tetap stabil harganya dan ketersediaan stok tetap ada. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat turun langsung ke Pasar Sentral Remu dan agen bahan pokok serta gudang Bulog Sorong. Muhammad Musaat menyampaikan kondisi bahan pokok aman dan warga tidak perlu khawatir. Masyarakat juga tenang ya, jangan sampai ada yang panik dengan isu-isu bahwa stok habis segala macam. Ini sudah bisa dilihat di sini. Ini sudah gudangnya semua penuh ini ya. Itu berarti stoknya terjangkau ya. Dan tadi juga saya mampir ke pasar ya. Di pasar juga semua tadi cabai-cabainya masih harga stabil ya. Di angka tadi 70 ya. 70 ribu cabai keriting maupun juga cabai jenis yang lain dan juga bahan-bahan pokok yang lain yang biasa mempengaruhi inflasi. Bawang juga begitu, ada stoknya ada ya. Dengan demikian kita berharap tidak akan ada gejolak gitu harga ya. Dengan begitu inflasi kita juga bisa terkendali ya. Kita sudah memasuki bulan kelima ini, kita selalu menjadi masuk dalam kategori provinsi yang terbaik mengendalikan inflasi. Khusus untuk beras di gudang Bulog, ketersediaan stok mencapai untuk 7 bulan ke depan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Empat hari menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Jayapura mulai marak. Pembeli mulai berdatangan untuk mencari hewan sapi atau kambing lebih awal agar bisa mendapatkan hewan yang gemuk dan sehat. Pedagang hewan kurban sejak beberapa minggu sudah mangkal di samping Kali Acai, Pasar Yotefa, Kota Jayapura. Mereka menjajakan sapi dengan harga bervariasi mulai dari 15 hingga 25 juta rupiah. Pedagang mengatakan semakin mendekat Idul Adha, permintaan semakin tinggi. Begitu juga dengan harga semakin naik. Ya, harga standar ada yang paling di bawah 15, 17, 18, ada yang 25 sih. Harga yang paling tinggi 25 ya. So, ya tinggi juga ada. Oh, dibeli di sana ya. Hingga saat ini sudah berapa sapi yang terjual, Mas? Baru 7 ekor. 7 ekor ya. Oh, berapa? Ada 25. 7 ekor sapi sudah terjual di lokasi ini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Delapan rumah di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu lalu terbakar. Penyebab kebakaran diduga kompor meledak di salah satu rumah.
Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan akhirnya api berhasil dipadamkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire, Provinsi Papua Tengah, menggagalkan penyelundupan yang diduga bahan peledak yang dikirim melalui pelabuhan Samabusa. Barang berupa mesiu ditemukan dalam paket terbungkus kardus di dermaga dan tanpa pemilik. Selain mengamankan bubuk mesiu seberat 5 kg, prajurit Lanal Nabire juga mengamankan narkoba jenis ganja seberat 378 gram yang dikemas dalam 10 paket siap edar dari tangan seorang pemuda berinisial AT. Kedua barang terlarang ini disita Lanal Nabire saat melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang turun dari KM Labobar di pelabuhan Samabusa. Polresta Manokwari kembali menyita 2 pucuk senjata api jenis Mauser. Senjata api ini diserahkan langsung warga kampung Pami Gunung, distrik Manokwari Utara, dan warga kampung Imbesika, distrik Tanah Rubuh. Penyitaan 2 senjata api ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ke pihak berwenang. Penyerahan 2 pucuk senjata api ini merupakan kerja keras tim Susatreskrim untuk membujuk anggota masyarakat agar mau menyerahkan senjata api ke pihak berwenang karena sangat berbahaya. Saat ini diduga masih banyak senjata api yang masih beredar secara ilegal di masyarakat. Bensin keluar kamera lagi tuh. Serangan organisasi Papua Merdeka kembali menewaskan warga sipil. Seorang pengendara mobil tewas mengenaskan di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Menurut keterangan seorang saksi, saat itu ia tengah melintas dari Enarotali ke Kampung Kopo. Di tengah perjalanan ia melihat mobil parkir di pinggir jalan dalam keadaan terbakar dengan posisi pengemudi tersungkur di dalam mobil. Lalu muncul sekelompok anggota KKB yang berjumlah sekitar 10 orang dengan membawa senjata api. Karena takut, saksi langsung menyelamatkan diri. Korban diketahui bernama Rusli. Tim Satgas Damai Kartens menemukan tubuhnya dalam keadaan hangus terbakar di dalam mobil. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Paniai. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.